Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan berserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan kasihnya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan berserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, bagaimana rumah saudara? Seperti apa keluarga saudara? Apa yang paling penting? Rumah dalam artian bangunannya, atau orang-orang yang tinggal di dalamnya yang disebut sebagai keluarga? Karena itu firman Tuhan akan menyapa kita pada saat ini di dalam kitab Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, bagaimanakah rumah yang indah? Bagaimanakah keluarga yang damai dan sejahtera? Seperti dalam pujian di PKJ tadi, inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Dalam bahasa Ibrani, rumah menggunakan kata bayit. Bayit itu bukan hanya berbicara soal fisik, soal bangunan. Kalau kita kenal dalam bahasa Inggris disebut sebagai house. Bayit tidak hanya berkata tentang house, tetapi lebih jauh lagi berbicara tentang home atau keluarga yang tinggal di dalamnya. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, ada sebuah istilah juga bahwa it's not how big the house is, it is how happy the home is. Jadi bukan masalah besar, kecil, indah dan megahnya rumah secara bangunan kita, tetapi sejauh mana keluarga saudara hidup di dalamnya. Apakah sukacita dan bahagia? Dan letak kebahagiaan dan sukacita, bait itu ada di mana? Home itu akan dirasakan menjadi homey.
Itu di mana? Firman Tuhan melalui Yosua mengingatkan kepada bangsa pilihannya bahwa mereka telah mengenal banyak Allah dalam huruf kecil. Banyak Allah di seberang sungai Efrat yang telah mereka seberangi, atau Allahnya orang Amori yang mereka duduki tempatnya, mereka tinggal di sana, atau kepada Tuhan Allah. Huruf besar semua, itu berarti Yahweh, Allah, Adonai, yang telah membebaskan mereka, menuntun mereka, menolong mereka, menyertai mereka sepanjang perjalanan sampai di tanah perjanjian. Nah, karena itu pilihannya diberikan Yosua kepada mereka semua. Dan yang menarik, Yosua tidak memaksakan akan seperti apa keluarga yang akan mereka bangun. Tetapi firman Tuhan mengkisahkan bagaimana Yosua tegas bahwa kami dan seluruh keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan Allah. Mengapa? Karena Yosua mengalami bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan. Kebahagiaan itu bukan hanya dinilai, dilihat dari seberapa banyak yang kita punya, seberapa indah rumahnya, bukan. Tetapi seberapa kita berjalan bersama dengan Tuhan, seberapa keluarga ini bersandar pada Allah ketika banyak hal terjadi dalam hidup. Karena itu Yosua berbicara dengan tegas. Maka kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu artinya bukan hanya Yosua, bukan hanya istrinya, bukan hanya anak-anaknya, bukan hanya menantunya. Seisi rumah kami. Itu artinya apapun yang Tuhan berikan di dalamnya menjadi hormat, menjadi kemuliaan, menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Ketika kita punya kendaraan, berarti kendaraan kita juga bagi kemuliaan Tuhan. Ketika kita punya buah-buahan, pepohonan yang kita tanam, itu juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Yosua dengan tegas mengatakan, aku dan seisi rumahku, apa saja. Nah, karena itu, bukan seberapa besar, tetapi sesederhana apapun keluarga saudara, sepanjang saudara memuliakan Tuhan, sepanjang saudara menyembah Tuhan, sepanjang saudara memuliakan nama Tuhan, maka keluargamu disebut keluarga yang bahagia, karena tinggal hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Karena itu mari kita bersyukur dan kita berdoa. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk sabdamu. Kami belajar dari kesaksian Yosua yang dengan tegas mendasarkan keluarganya dan seisi rumahnya. Itu artinya apapun yang ia miliki, dia persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena di sana kami belajar dari Yosua bahwa sepanjang perjalanan kehidupannya, Tuhanlah yang menjaga dan menyertainya. Tuhanlah yang menolong dan menopang keluarganya. Karena itu Bapa, kami bersyukur, kami belajar dari Yosua untuk juga mendasari kebahagiaan dan keharmonisan rumah kami hanya dalam nama Tuhan saja. Karena itu Bapa, mari kami mengundang Engkau masuk dan tinggal dalam keluarga kami. Menjadi sumber damai, sumber kekuatan, sumber sejahtera, kota benteng dan pertolongan keluarga kami. Karena itu Bapa, mari pagarilah keluarga kami dengan malaikat surgawi-Mu. Jagailah kami supaya apa yang boleh kami dan keluarga kami lakukan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami pun dan keluarga kami menjadi kesaksian yang hidup, menjadi suratan-suratan yang terbuka, terbaca bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, di mana letak kebahagiaanmu? Di mana letak kesejahteraanmu?
Apakah di fisiknya rumahmu? Apakah di banyaknya perabotanmu? Atau seberapa banyak barang-barang yang kau miliki? Tetapi firman Tuhan hari ini melalui Yosua mengatakan, sumber kebahagiaan, sumber kesejahteraan kita adalah ketika kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga kita. Karena itu, cintailah keluargamu, hiduplah dalam damai sejahtera bersama dengan keluargamu, salinglah mengasihi dan berbagi cinta kepada mereka. Tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Pak D.